Selamat malam Sobat Ganjar di seluruh tanah air. Kami para relawan Ganjar di Provinsi Papua jelang pelaksanaan kampanye serentak besok 28 November 2023. Malam hari ini kita akan potret pelaksanaan pemilu di Papua. Salah satu potret yang bisa kita lihat adalah dinamika pemilu secara nasional dan daerah di Papua. Khususnya kehadiran Pak Ganjar, calon presiden kami di Provinsi Papua. Ini malam hari ini saya dengan Ketua Relawan Sobat Ganjar, terus dari Ganjaris juga, dan ini adik-adik yang kemarin ikut meramaikan kehadiran Pak Ganjar. Ikut meramaikan atau tidak? Siapa ikut kau? Ikut cara meramaikannya bagaimana? Kita ke Ribut-ribut kah begitu ada? Ke lapangan GTC kita ramaikan konser. Ikut deklarasi. Deklarasi. Oke. Pak, kakak coba perkenalkan diri dulu. Siap selamat malam teman-teman Ganjar Setana Papua. Saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Ganjaris Distrik Heram. Ketua Ganjaris Distrik Heram menyampaikan kepada semua teman-teman dari pada hari ini, malam ini saya bersama-sama dengan Sobat Ganjar. Atas nama saya Derekna, domisili di wilayah Distrik Heram, Kota Jayapura. Kota Jayapura. Baik, selanjutnya Bung James. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, saya Ketua Sobat Ganjar Provinsi Papua. Perkenalkan. Coba lihat ke kamera supaya wajah ganteng itu bisa sampai ke Mbak di Jawa sana. Nama saya James Ruamba, Ketua Sobat Ganjar Provinsi Papua. Hari ini kami berbincang-bincang dengan acara kami Kapur Siripinang. Hari ini kami bahas sedikit terkait pergerakan kami di Papua. Beberapa minggu lalu kami bersama-sama teman-teman kami turut meramaikan menjemput Pak Ganjar dengan deklarasi di Papua tanggal 21 November 2023. Oke. Terima kasih. Baik, jadi karena dong semua ada ikut Pak Ganjar datang ke Papua. Terus ada beberapa peristiwa yang juga terjadi toh. Jadi tuh dengar-dengar itu macam spanduk Ganjar itu dicopot menjelang kedatangan. Nah ini Ketua Sobat Ganjar ini dia MP urus, jadi kenapa bisa begitu? Bisa spanduk copot tapi sibuk diri begitu? Iya, saya mewakili teman-teman pemuda generasi milenial, kemudian generasi Z yang ada. Kebetulan saya Ketua Sobat Ganjar. Saya sangat prihatin dengan itu karena saya punya hak untuk itu. Dan saya ketuanya Sobat Ganjar, jadi hal itu harus wajib. Kami harus memperjuangkan beliau ketika ada sesuatu terjadi. Nah, itu haknya kami. Jadi kenapa sampai kami bisa, saya sebagai ketua bisa urus itu, dan kemudian itu sampai ke Bawaslu, ya karena itu hak konstitusi saya. Dan juga kami kelompok pemuda yang ada di Papua, itu hak kami untuk memperjuangkan, karena kami memperjuangkan Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan itu sudah yang kami perjuangkan. Dan kami mau di 2024 itulah presiden kami. Mungkin seperti begitu.
Jadi karena negara menjamin hak memilih setiap warga, jadi ketua menganggap bahwa hak memilihnya diganggu. Kira-kira begitu. Iya. Pak Kakak, ini kemarin kunjungan Ganjar bagaimana kesan dan pesan? Orang banyak yang datang, kampanye rame, dan ada juga yang ketemu, ada yang tidak ketemu, atau apa pikiran? Kesan dan pesan terutama bagi Ganjaris di Cikeram, khusus saya sebagai pengurus Ganjaris di Cikeram menyampaikan himbauan untuk seluruh penduduk warga atau penduduk Kota Jayapura, kita pilih yang terbaik, itu pilih Pak Ganjar. Ganjar adalah sosok yang wibawa. Dia tidak memilih orang yang rendah hati, sederhanaan, bersama-sama dengan Pak Mahmud yang tahu tentang hukum, yang bersih di negeri ini, sehingga Pak Mahmud bisa menegakkan hukum mulai dari tingkat atas sampai tingkat yang paling bawah. Yang berikut, dengan kedatangan Pak Ganjar, sangat masyarakat Kota Jayapura menyambut dengan antusiasi yang begitu luar biasa. Tetapi lebih banyak yang harus beliau secara langsung turun menyentuh sampai kepada akar rumput. Sebab akar rumput ini ya yang selalu hidup dalam kekurangan, keterbatasan. Bagaimana seorang pemimpin, Pak Ganjar datang untuk membangun dan melihat secara langsung betapa di setiap masyarakat yang penuh dengan ada yang selalu dengan keterpurukan tentang ekonomi dan sebagainya. Hal ini yang perlu saya sebagai ketua Ganjaris Distrik Keram menyampaikan hal ini. Ke depan kita akan sebagai ketua Ganjaris bersama-sama dengan Sobat Ganjar, kami akan mengusahakan bagaimana beliau bisa menghadirkan Pak Ganjar kembali ke Kota Jayapura untuk melihat secara keseluruhan dari jumlah 258.000 penduduk di Kota Jayapura, sehingga kita harus optimis selalu memenangkan Pak Ganjar pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Oke, kira-kira itu. Kalau Adi dan Dua kemarin, Adi semana ikut? Siap ikut, Bro. Bagaimana kau lihat situasi di sana? Kau tanggapan sebagai anak muda Papua? Sudah mencoblos belum? Sudah mencoblos? Tahun lalu pemilu ikut? Ikut, Bro. Oh, oke. Coba kau cerita dulu. Pengalaman pemilu. Kemarin itu, kau ikut Pak Ganjar toh? Oh, siap. Kau tanggapan sebagai anak muda Papua apa? Kalau saya sebagai anak muda, saya lihat Bapak visinya sangat bagus. Karena bisa membangun tanah Papua, kemungkinan besar untuk orang-orang susah, kasih sekolah, bantuan, setidaknya dari keluarga bisa satu orang mewakili masuk. Itu visinya Bapak Ganjar yang saya sangat senang, sehingga saya bisa datang dan mendukung Bapak. Wah, kau bisa jadi politisi. Oke. Kau lihat kemarin kemana? Kau ikut ke tidak? Saya ikut Bapak, siap. Coba cerita. Nama. Oke, nama saya Francisco Puraro. Sudah. Saya
Pemuda Papua sangat senang dengan kedatangan Pak Ganjar kemarin. Bapak orangnya baik. Sempat jabat tangan atau tidak? Tidak Pak, kayaknya rame. Rame kok? Rame sekali jadi tidak sempat. Oh di panggung kan di jauh? Di dekat panggung. Baru sempat lihat? Sempat lihat Bapak juga, Bapak Ganjar. Orang banyak gitu? Orang banyak sekali. Pernah ingin sekali gitu, mau foto tapi karena orang banyak gitu. Cuma lihat-lihat saja. Oke. Baik, jadi toh besok ini mulai kampanye terbuka, kampanye umum. Kampanye umum itu dimulai besok 28 sampai dengan 10 Februari 2024. Jadi kampanye umum itu terdiri dari dua, tertutup dan terbuka. Tertutup itu yang kayak begini dalam ruangan. Ya. Terbuka itu di lapangan. Baik. Nah, bagaimana harapan Ketua Sobat Ganjar terhadap pelaksanaan kampanye nanti pemilu di Papua? Silakan. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ya, harapan kami harus berjuang semaksimal mungkin. Ya, kami tidak mau sesuatu terjadi pada saat kampanye nanti. Jadi kami akan berjuang untuk tetap memenangkan beliau Pak Ganjar dan juga Mahfud MD sebagai presiden dan wakil presiden kita di 2024 mendatang. Jadi pertama kami akan agendakan kegiatan-kegiatan kami untuk kampanye nanti secara terstruktur, kemudian itu harus berjalan dengan baik. Jadi harapan-harapan kami supaya jangan terjadi indikasi politik secara itu kami sampai dibawa ke ranah politik dan kemudian itu menjadi sengketa pemilu. Itu yang kami tidak mau terjadi ketika di masa kampanye nanti. Dan itu harapan-harapan kami sebagai Sobat Ganjar. Harapan kami seperti begitu dan saya akan memaksimalkan teman-teman dari setiap bidang-bidang. Kami akan berusaha berjuang semaksimal mungkin di bidang kami masing-masing agar jalannya kampanye itu berjalan dengan baik. Mungkin seperti begitu. Baik, terima kasih Bung James, Ketua Sobat Ganjar Provinsi Papua. Kakak, apa harapan terhadap pemilu yang akan datang? Melihat di TV itu ramai sekali seolah-olah ini hidup sudah dalam keadaan emergensi. Pecahan-pecahan dari koalisi, Perpres, dan di Papua ini untuk harap pemilu tetap damai. Harapan presidennya juga yang terpilih adil, makmur, sejahtera, dan seterusnya. Silakan kakak. Oke, baik. Terutama kita tahu bahwa situasi pemilu ini selalu dari 18 partai yang terdaftar untuk Kota Jayapura ya. Ini masing-masing dengan dia punya gayanya, kampanyenya tersendiri, tetapi yang saya sebagai masyarakat mengharapkan ya, sehingga pemilu ini selalu damai dan kita melihat figur-figur kita yang terbaik. Itu terutama untuk kepentingan rakyat, terutama dalam pemilihan umum. Kita semua masyarakat boleh menggunakan hak pilihnya, tetapi kita melihat kembali kepada figur yang terbaik. Orang-orang yang pantas kita usung ada di legislatif untuk kepentingan rakyat, khususnya orang Papua dan kawan-kawan teman-teman sebangsa dan setanah air yang berdiam diri di Kota Jayapura, yang berdomisili. Mari kita bersama-sama mensukseskan pemilu 2024 menjadi ini adalah satu pesta demokrasi yang pesta demokrasi 5 tahun. Kita harus memilih figur-figur kita yang terbaik untuk membangun tanah air tercinta kita ini, khusus Kota Jayapura dan Papua seutuhnya, Provinsi Papua seutuhnya. Yang saya berharap sehingga mari kita berbeda-beda bahasa,
berbeda-beda suku, tapi kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa, kita satu bangsa, bangsa Indonesia, artinya negara-negara kesatuan Republik Indonesia. Kita memberi yang terbaik untuk negara, kemajuan negara ini, terutama kepada rakyat. Demikian, ada hal-hal yang penting, ada sengketa-sengketa pemilu. Siapa bagian ini yang perlu mari kita sama-sama berjaga, mulai dari teman-teman tingkat RT RW. Perlu kita jaga kebersamaan sehingga kita membangun kedamaian, kenyamanan, keamanan pemilu. Kita menjauhkan hal-hal artinya yang mengganggu keamanan, terutama pada saat pemilu pilihan umum, bahkan pun besok masa kampanye. Saya sebagai masyarakat perlu kita menjaga, mendukung penuh. Yang pertama, mendukung penuh kampanye damai untuk kemajuan Kota Jayapura. Baik Pak, terima kasih. Oke, Anies, silakan. Closing statement. Siapa Pak, kalau dari saya mengenai kampanye besok, ya puji Tuhan, semoga berjalan lancar agar apa yang kami inginkan ya berjalan mulus dan damai. Mungkin itu aja. Oke. Dari saya kampanye besok ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, Sobat Ganjar. Kami siap meramaikan. Itu saja. Siap, itu saja Bapak. Oke, pemirsa, sahabat, sobat maritim lagi. Sobat Ganjar di mana saja berada. Akhir kata ada penutupnya begini. Semen terbaik cap 3 roda. Minuman panas dalam cap kaki 3. Minum sehat untuk nomor 3, pastikan Ganjar di 2004 nomor 3. Terima kasih dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Ganjar. Ini latihan dulu. Ya. Belum panas tadi kan? Belum. Nanti lagi. Ya. Nanti lagi. Jadi nanti bikin kegiatan begini Ya, itu dia. tiap malam.